Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ibguri, Ibu Guru Putri. Hari ini kita akan belajar mengenal otot manusia. Pembelajaran ini ada di kelas 5 di tema 1. Agar kalian lebih mengerti, langsung saja ke pembahasannya yuk. Otot itu apa sih? Ada yang tahu tidak apa arti otot? Nah, betul sekali. Otot adalah sebuah jaringan dalam tubuh manusia dan hewan yang berfungsi sebagai alat gerak aktif yang menggerakkan tulang. Otot juga memiliki fungsi loh. Yang pertama, menggerakkan rangka dan organ-organ tertentu. Kedua, mendukung tubuh. Tiga, menjaga postur tubuh. Empat, menjaga suhu tubuh. Jenis-jenis otot. Otot memiliki 3 jenis. Pertama, otot polos. Kedua, otot lurik. Ketiga, otot jantung. Dari ketiga jenis otot ini, semuanya memiliki ciri-ciri yang berbeda. Nah, supaya kalian lebih paham lagi, akan Bu Putri bahas satu persatu. Diawali dari otot polos. Ciri-ciri dari otot polos adalah disebut juga otot organ dalam atau otot visceral. Terdapat di organ-organ dalam, misalnya dalam sistem pernafasan, sistem pencernaan, pembuluh darah, dan saluran kencing. Bekerja di luar kesadaran, artinya otot polos bekerja tanpa kehendak kita, tanpa perintah dari otak kita. Bekerja secara lambat dan teratur sehingga tidak cepat lelah. Berbentuk menyerupai gelondong, ujung meruncing, tengah menggelembung, dan dengan satu inti di tengah. Itu bisa kalian lihat di gambar yang ada di samping. Ujungnya meruncing, tengah menggelembung, dan juga ada inti sel. Otot lurik. Ciri-ciri otot lurik adalah disebut juga otot rangka. Hal ini berdasarkan letak dari otot lurik tersebut. Letaknya melekat pada rangka. Fungsinya menggerakkan rangka. Bekerja sesuai kehendak kita, sehingga otot lurik juga disebut sebagai otot sadar. Tersusun atas serabut-serabut otot atau miofibril yang berinti banyak. Letak atau posisi inti ada di tepi. Kontraksinya cepat, tidak teratur, dan mudah lelah. Otot jantung. Sesuai namanya, otot ini hanya dijumpai pada dinding jantung. Berbentuk silindris bercabang, memiliki satu inti sel yang letaknya di tengah, dan juga punya keistimewaan loh. Keistimewaannya adalah strukturnya seperti otot lurik, namun bekerja seperti otot polos. Bekerjanya di luar kesadaran dan tidak membutuhkan istirahat. Cepat bereaksi terhadap rangsangan dan tahan terhadap kelelahan. Cara kerja otot. Otot bekerja dengan cara berkontraksi dan relaksasi. Kontraksi adalah kondisi saat otot menegang dan memendek. Sedangkan relaksasi adalah kondisi saat otot memanjang. Sifat atau kemampuan otot. Otot juga memiliki kemampuan-kemampuan tertentu. Pertama, kontraksibilitas, yaitu kemampuan otot untuk memendek. Kedua, ekstensibilitas, yaitu kemampuan otot untuk memanjang. Dan ketiga, elastisitas, yaitu kemampuan otot untuk kembali pada ukuran semula. Sampailah pada gerak otot. Otot bekerja secara berpasangan untuk menghasilkan gerak otot. Ada 2 macam gerak otot. Pertama, gerak sinergis, yaitu gerak dari pasangan otot sinergis yang geraknya saling menunjang atau bekerja sama. Contohnya, gerak tulang rusuk akibat kerjasama otot-otot antar tulang rusuk ketika kita bernapas. Gerak otot yang kedua adalah gerak antagonis, yaitu gerak dari pasangan otot antagonis yang geraknya saling berlawanan terhadap otot yang sedang melakukan kontraksi. Berikut macam-macam gerak antagonis. Fleksi atau disebut juga flexor, yang artinya membengkokkan,
dan ekstensi atau disebut juga ekstensor yang artinya meluruskan. Gerak menekuk lutut menuju ke paha bagian belakang disebut gerak fleksi atau fleksor, dan gambar meluruskan lutut kembali termasuk ke dalam ekstensi atau ekstensor. Abduksi artinya menjauhi badan dan adduksi artinya mendekati badan. Gerakan menjauhkan lengan dari tubuh atau dari badan merupakan contoh gerak abduksi. Sedangkan gerak mendekatkan lengan menuju tubuh atau badan termasuk contoh gerak adduksi. Selanjutnya, depresi artinya menurunkan dan elevasi artinya mengangkat. Gerak depresi contohnya menundukkan kepala dan contoh dari gerak elevasi adalah mendongakkan kepala. Pronasi artinya menelungkupkan tangan dan supinasi artinya menengadahkan tangan. Dari gambar di bawah ini kalian sudah jelaskan bagaimana gerakan dari pronasi dan supinasi. Lanjut. Inversi artinya gerak memiringkan telapak kaki ke arah dalam tubuh dan eversi artinya gerak memiringkan telapak kaki ke arah luar tubuh. Gambar di bawah ini merupakan contoh gerakan dari inversi dan eversi. Selesai juga pembahasannya. Bagaimana? Sudah paham atau belum? Semoga video ini bermanfaat untuk kalian ya, terutama untuk memahami pembelajaran mengenai otot manusia. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran ini ya. Sampai jumpa di video-video pembelajaran lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.